Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Baik teman-teman semua, ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini kita akan membahas soal-soal uji kompetensi dengan bidang keilmuan gawat darurat ya. Ini sudah di part 8. Sebentar lagi kita memasuki part terakhir, part 9. Tapi insya Allah nanti pembahasan soal ini akan terus dikembangkan ya di episode yang lainnya ya. Namun teman-teman yang masih belum menyimak video-video sebelumnya, silahkan Anda putar ya, karena semua ini merupakan kumpulan soal ya dari berbagai bidang ilmu ya. Semuanya saya pecah menjadi beberapa bagian ya. Maka jangan sampai ada yang terlewat ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya, supaya manfaatnya bukan hanya ke Anda saja tapi ke orang lain. Dan nanti kalau orang lain menerima manfaatnya, tentu Anda menerima pahalanya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, and share ya. Baik teman-teman, ayo kita diskusikan kembali ya tentang soal-soal uji kompetensi di bidang gawat darurat. Ya, ada beberapa soal nih, cukup banyak yang Bu Triana sajikan. Mari kita simak satu persatu. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya, supaya lebih sahih, supaya apa yang kita pelajari ini bermanfaat nantinya. Berdoa mulai. Soal yang pertama, seorang laki-laki berusia 40 tahun dengan keluhan demam dan flu marah-marah kepada perawat triase UGD karena merasa lambat mendapatkan pelayanan medis, padahal sudah menunggu selama kurang lebih 30 menit dan melihat perawat lebih mendahulukan pasien yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke UGD akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawatannya dan kondisi yang mengancam nyawa. Pertanyaan soal, apakah prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat tersebut? Jawabannya adalah A. Justice, adil ya, adil dalam memberikan pelayanan kegawat daruratan sesuai dengan tingkat kegawatannya gitu ya. Veracity itu jujur ya. Kalau otonomi itu adalah menghargai hak-hak pasien. Kalau beneficent, asas manfaat ya. Kalau non maleficent itu tidak melakukan tindakan yang dapat menciderai pasien. Jadi jelas ya, jawabannya adalah A, adil ya, justice. Ini dia ya pernyataan dari masing-masing jawaban, penjelasannya, rasionalnya. Silahkan teman-teman baca ya. Jadi kalau yang kita pilih tadi justice, maka justice itu adalah adil dalam pemberian pelayanan kegawat daruratan sesuai dengan tingkat kegawatan pasien. Kasus kedua, seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ICU dengan sindrom koroner akut. Pada saat perawat melakukan observasi tanda-tanda vital, pasien tiba-tiba mengeluh nyeri dada dan kemudian mengalami henti jantung. Perawat akan melakukan RJP, namun keluarga keberatan dan menolak tindakan tersebut. Meskipun sudah diberikan penjelasan dengan alasan supaya pasien bisa meninggal dengan tenang. Apakah dilema etik yang dialami oleh perawat? Jawabannya adalah A ya, otonomi dan beneficent. Kenapa? Dilemanya antara hak keluarga pasien dalam pengambilan keputusan dan asas manfaat dari tindakan terhadap pasien bila segera dilakukan. Jadi jawabannya adalah A. Jadi ini ya teman-teman ya, jawabannya adalah A. Dilema antara hak keluarga pasien dalam pengambilan keputusan dan asas manfaat dari tindakan yang akan diberikan terhadap pasien bila tindakan ini segera dilakukan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Soal berikutnya, seorang perawat UGD menerima 5 kunjungan pasien secara bersamaan. Pasien pertama, seorang nenek yang mengeluh sesak nafas.
Kedua, pasien laki-laki dengan riwayat ACS dan mengalami nyeri dada yang menyebar sampai ke leher dan lengan kiri. Ketiga, anak balita dengan suhu 40 derajat Celcius dan mengalami kejang tonik-klonik. Pasien keempat dan kelima, suami istri yang mengalami kecelakaan di mana sang suami mengalami fraktur terbuka pada mid shaft tibia kanan, sedangkan sang istri mengalami trauma kepala dan tampak apatis. Manakah pasien yang perlu mendapatkan pertolongan prioritas pertama? Jawabannya adalah pasien yang C, ketiga. Jadi anak balita dengan suhu 40 derajat Celcius dan mengalami kejang tonik-klonik. Why? Kenapa C? Kita lihat ya di jawabannya. Jadi ini ya teman-teman ya, rasionalnya kenapa C. Jadi kriteria yang ketiga itu kriteria triase emergensi dengan respon time segera karena berisiko sumbatan jalan nafas kena spasme airway dan hipersalivasi akibat kejang. Oke. Untuk rasional yang lainnya silahkan teman-teman bisa baca sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke UGD dengan keluhan sakit kepala dan tidak bisa tidur. Pasien tampak tidak tenang, mondar-mandir di depan loket triase dan marah-marah kepada petugas triase karena merasa lambat dilayani. Riwayat pasien sering mendengar suara-suara yang tidak jelas dan pernah dirawat di fasilitas kesehatan jiwa. Pertanyaannya, apakah kategori triase yang sesuai untuk pasien tersebut? Jawabannya adalah urgent. Kenapa urgent? Oke, kita lihat di rasionalnya. Baik, ini rasionalnya kenapa C, urgent. Ya, jadi urgent itu adalah perlu tindakan penanganan segera sehubungan dengan kondisi atau situasional urgensi atau adanya risiko mengamuk ya, karena tadi kliennya sudah mengamuk, apalagi dia punya riwayat masalah kejiwaan ya. Kemudian respon time-nya kurang dari 30 menit. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seorang perawat bekerja di UGD menemukan fenomena banyaknya hasil triase pasien yang kurang sesuai, terkadang under triase atau over triase. Perawat tersebut berencana melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat UGD tentang triase dengan menyebarkan kuesioner yang berisi skenario-skenario kasus triase. Apakah desain yang sesuai untuk penelitian tersebut? Jawabannya adalah cross-sectional. Kenapa? Kita lihat rasionalnya. Ya, cross-sectional itu adalah jenis desain penelitian di mana pengumpulan datanya untuk setiap sampel dilakukan satu kali di waktu yang sama. Tidak ada follow up setelahnya. Ya. Ini berarti Anda juga harus belajar metodologi penelitian. Lanjut pertanyaan berikutnya, seorang perawat menemukan tingginya risiko kejadian secondary traumatic stress disorder (STSD) pada volunteer yang telah berpartisipasi pada penanganan bencana tsunami. Perawat akan melakukan penelitian untuk mengeksplorasi pengalaman dan perasaan volunteer. Karena kesulitan dalam memperoleh partisipan, perawat tersebut bertanya kepada partisipan yang ada kemungkinan calon partisipan lainnya yang juga mengalami masalah yang sama. Pertanyaannya, apakah metode sampling yang diaplikasikan oleh perawat tersebut? Jawabannya adalah B ya, snowball sampling, karena dia memperoleh calon sampelnya dengan cara dia menemui sampel yang sebelumnya untuk memperoleh calon sampel yang berikutnya ya dari informasi partisipan yang sebelumnya yang dia temui gitu ya. Jadi saling berkaitan antara satu partisipan dengan partisipan berikutnya.
Oke, kita lihat rasionalnya. Kenapa snowball? Jadi dia memperoleh calon sampel berikutnya dari informasi partisipan. Jadi partisipan yang sebelumnya dia memberikan informasi calon sampel berikutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam keadaan bencana ditemukan korban laki-laki. Pada saat pengkajian ditemukan jejas pada kepala dan paha kiri. Airway paten tetapi korban tidak bernapas dan tidak teraba nadi karotis. Pertanyaannya, apakah kategori triase untuk korban tersebut? Jawabannya adalah D, hitam. Ya, karena tidak ada pernafasan meskipun setelah airway-nya dibuka gitu ya. Airway-nya paten tapi tetap tidak ada pernafasan, maka kategorinya adalah hitam. Oke, kita lihat rasionalnya ya. Kalau merah itu bernapas tapi tidak sadar, frekuensinya lebih dari 30 atau kurang dari 10. CRT-nya lebih dari 2 detik, tidak bisa mengikuti perintah sederhana. Kalau biru, tidak digunakan dalam triase bencana. Kalau hijau, masih bisa berjalan meskipun ada luka-luka. Kalau hitam, tidak ada pernafasan meskipun setelah airway-nya dibuka. Kalau kuning, kondisinya tentu saja selain kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas. Seorang petugas triase bencana menemukan korban dengan fraktur tertutup pada lengan serta vulnus laserasi dan perdarahan pada dahi akibat tertimpa reruntuhan rumah. Pasien masih sadar dan dapat berjalan sendiri. Apa kategori triase korban tersebut? Jawabannya adalah iya, tadi sudah kita bahas. Kalau masih bisa berjalan sendiri, masih sadar, maka jawabannya adalah C ya, hijau. Ini dia rasionalnya. Ya, hijau itu masih bisa berjalan meskipun ada luka. Oke, yang lain teman-teman bisa baca sendiri. Kalau misalnya perlu pengulangan, perlu pemahaman ulang, Anda baca sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ditemukan korban laki-laki berusia 35 tahun tidak sadar yang dicurigai terkena serangan jantung. Pada pengajian primer, korban tidak berespon terhadap nyeri dan palpasi nadi karotis tidak teraba. Berdasarkan AH 2015, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh penolong selanjutnya? Jawabannya adalah melakukan kompresi dada 30 kali. Oke, kita lihat rasionalnya. A ya. Jadi kompresi dada selama 30 kali itu dilakukan bila pasien tidak ada respon, tidak teraba nadi dan tidak bernafas. Maka lakukanlah kompresi dada selama 30 kali ya, sampai dengan 30 kali. Kalau yang B itu dilakukan pada pasien henti nafas tetapi masih teraba nadi ya, dan seterusnya. Silahkan baca rasionalnya masing-masing untuk tiap jawaban yang tersedia. Oke, kita lanjut. Perawat melakukan bantuan hidup dasar kepada pasien yang mengalami henti jantung. Setelah 5 siklus dilakukan evaluasi dan sudah teraba denyutan nadi karotis. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Ini SOP ya, atau prosedur resusitasi jantung paru. Setelah ini tahapannya apa? Jawabannya adalah B ya, melakukan pemeriksaan pernafasan ya. Ini dia ya, dilakukan pada saat evaluasi bersamaan dengan pengecekan nadi. Jawabannya maka adalah B ya. Pemeriksaan pernafasan itu dilakukan pada saat evaluasi bersamaan dengan pengecekan nadi. Selanjutnya, seorang wanita hamil mengalami sumbatan total saluran pernafasan akibat tersedak sebutir bakso. Korban masih sadar, tampak pucat dan cemas serta memegang lehernya. Apakah teknik yang paling tepat untuk menolong korban tersebut?
Ya, gimana caranya mengeluarkan bakso yang menyumbat di lehernya? Caranya adalah dengan B, ya, chest thrust. Apa itu? Kita lihat di rasionalnya. Kalau back blow itu dilakukan pada anak-anak dan bayi. Kalau chest thrust itu untuk orang dewasa, ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi tindakan tersebut itu bisa dilakukan pada korban ibu hamil ataupun obesitas, tentunya yang kondisinya masih sadar, ya. Selanjutnya ditemukan korban laki-laki berusia 30 tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Pengkajian primer, klien tidak sadar dan tampak luka laserasi dan perdarahan pada area hidung dan mulut. Klien tidak berespon terhadap nyeri, tidak bernafas dan tidak teraba nadi karotis. Berdasarkan AHA 2010, apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B. Melanjutkan BHD tanpa pemberian ventilasi. Ini dia rasionalnya. Ya, jadi dilakukan bila terdapat darah atau sekresi yang berlebihan dan atau penolong berisiko terinfeksi dari sekresi korban. Ya, jadi jawabannya adalah B. Seorang perawat pre-hospital menemukan korban dengan trauma multiple. Korban dalam kondisi tidak sadar, tampak darah keluar dari hidung dan mulut, dan masih ada pergerakan dada dan usaha bernafas. Pertanyaannya, apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? Jawabannya adalah C. Memasang semi-rigid cervical collar. Ini dia, kita baca rasionalnya. Jadi kemungkinan ada dugaan cedera servikal melekat pada korban multiple trauma, sehingga stabilisasi leher adalah tindakan yang utama dan pertama sebelum melakukan tindakan penanganan yang lain kepada korban, ya. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Lakukan stabilisasi leher dengan memasang cervical collar atau neck collar. Seorang petugas triase bencana menemukan korban trauma dengan kondisi masih sadar, frekuensi nafas 22 kali per menit dan frekuensi nadi 96 kali per menit. Korban mengeluh tidak bisa menggerakkan ekstremitas bagian bawahnya. Korban dicurigai mengalami cedera tulang belakang. Pertanyaannya, apakah alat mobilisasi yang paling sesuai untuk mengevakuasi korban tersebut? Jawabannya adalah D, ya, long spine board. Long spine board. Kita lihat rasionalnya. Jadi long spine board itu digunakan untuk korban yang dicurigai mengalami cedera servikal dan vertebra untuk stabilisasi leher dan mobilisasi klien atau korban. Oke, selanjutnya seorang laki-laki berusia 45 tahun diantar ke UGD oleh keluarga dengan keluhan nyeri dada tembus ke belakang. Pada saat pengkajian, pasien tiba-tiba tidak sadar, tampak tidak bernafas dan tidak teraba nadi. RJP diinisiasi oleh tim resusitasi dan selanjutnya memasang monitoring jantung dengan gambaran asistol. Apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? Jawabannya adalah C. Melakukan flat line protokol. Apa itu? Jadi itu dilakukan untuk memastikan elektroda monitoring terpasang baik pada pasien sehingga dapat diinterpretasi kejadian asistol dengan tepat. Kasus berikutnya, seorang anak berusia 6 tahun diantar ke UGD setelah mengalami henti nafas akibat tenggelam di kolam renang.
Orang tuanya menyatakan anaknya masih bernafas dan masih teraba nadi sesaat sebelum sampai ke rumah sakit. Setelah 5 siklus RJP dilakukan evaluasi dan masih belum teraba denyutan nadi karotis. Selanjutnya RW definitif dengan ETT telah berhasil dilakukan. Pertanyaannya, apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Jawabannya adalah E. Ya, melanjutkan kompresi 100 sampai 120 kali per menit dan ventilasi 20 kali per menit. Ya. Ini dia rasionalnya. Dilakukan pada anak atau bayi yang mengalami henti jantung dan telah terpasang RW definitif ETT atau LMA. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di ruang ICU dengan STEMI. Terpasang monitoring jantung dengan gambaran berikut. Ya, Anda perhatikan gambarnya. Pertanyaannya, apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? Jawabannya adalah D, ya, memeriksa nadi karotis. Ya, ini adalah untuk mengidentifikasi adanya kondisi henti jantung, ya, atau kebutuhan klien untuk diberikan tindakan kompresi. Ya. Nah, jadi betul ya, jawabannya D, yaitu pemeriksaan nadi karotis. Itu dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi henti jantung dan kebutuhan tindakan kompresi. Soal berikutnya, seorang laki-laki berusia 28 tahun diantar ke UGD dengan ambulans setelah mengalami cedera kepala akibat kecelakaan bermotor. Keadaan umum pasien sadar tapi mudah tertidur, somnolen ya ini berarti. Membuka mata bila dipanggil, bicara tidak koheren dan meracau sendiri tapi masih dapat melokalisasi nyeri. Berapa nilai GCS maksimum pada pasien tersebut? Berarti Anda harus mengingat ya skor GCS ya, E-nya, motoriknya, verbal. Ayo kita lihat ya, ini di kasus dia mudah tertidur berarti somnolen. Membuka mata bila dipanggil berarti dengan suara. Kalau dengan suara berarti skornya adalah 3. Kalau dia membuka mata spontan 4. Kalau dengan nyeri 2. Ya, karena dia dengan suara bisa dipanggil maka 3. Kalau dengan suara nyeri nggak bisa semua berarti skornya 1. Oke, kita save. Untuk E-nya adalah 3. Kemudian ini verbalnya. Verbalnya bicara tidak koheren atau meracau sendiri. Berarti jawabannya adalah ngomong dewe gitu loh. Bicara sendiri. Berarti ada artinya, ada maknanya. Tapi dia terjadi disorientasi gitu ya. Meracau itu dia terjadi disorientasi. Skornya berarti 4. Ya, kalau dia bicara kemudian tidak terjadi disorientasi gitu ya, bisa memahami dia bicara dengan siapa, kontennya apa gitu ya, bicara di mana, sekarang itu pagi atau siang atau malam, tidak terjadi disorientasi waktu juga, skornya adalah 5. Karena ini dia meracau, ngomong sendiri gitu ya, tapi kalimatnya sebenarnya bisa dipahami gitu ya. Itu skornya adalah 4. Kita save ya, verbalnya 4. Sekarang motoriknya dia lokalisasi nyeri. Skor tertinggi adalah untuk yang motorik adalah 6 ya. Ketika dia bisa mengikuti perintah maka skornya 6. Kalau dia lokalisasi nyeri berarti 5 ya. Kalau dia menghindari nyeri berarti 4. Kalau dia fleksi abnormal berarti 3. Ekstensi abnormal 2. Tidak ada gerakan sama sekali 1. Berapa berarti totalnya? Kalau E-nya 3, M-nya 5, kemudian V-nya 4. Jawabannya adalah 12 ya. Jadi jawabannya D. Ini dia ya. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seorang laki-laki berusia 28 tahun diantar ke UGD dengan ambulans setelah mengalami cedera kepala akibat kecelakaan bermotor.
Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan, pasien didiagnosis mengalami edema cerebral dan diprogramkan untuk osmoterapi 4. Manitol 20%, 0,5 gram per kilogram berat badan per 6 jam. Apa tindakan yang harus dilakukan sebelum pemberian obat tersebut? Jawabannya adalah B. Mengukur tekanan darah. Ini dia rasionalnya. Pemberian obat diuretik dapat menurunkan tekanan darah karena kehilangan cairan melalui diuresis atau BAK yang berlebihan, sehingga diperlukan pemeriksaan tekanan darah sebelumnya gitu ya, untuk mengidentifikasi perubahan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian obat. Soal yang terakhir teman-teman, pasien perempuan berusia 35 tahun diantar ke UGD dengan ambulans setelah mengalami luka bakar derajat 2B pada daerah dada, perut dan kedua tangan akibat tersiram air panas 30 menit yang lalu. Diketahui berat badan pasien 50 kg. Berapakah kebutuhan resusitasi cairan 8 jam pertama pasien tersebut? Berdasarkan formula Parkland-Baxter. Berarti Anda harus mengingat rumusnya lagi ya. Jangan sampai lupa rumusnya. Jawabannya adalah C, 3600. Dari mana? Ini dia rumusnya. Total body surface area TBSA yaitu 9% kali 4. Ya. Ada 36%. Jadi luas luka bakarnya dihitung dulu. Tadi kan di dada, perut dan kedua tangan. Jadi totalnya adalah 36% ya. Karena masing-masing 9%. Kemudian total resusitasi cairan selama 24 jam pertama menurut formula Parkland-Baxter itu 4 kali berat badan kali TBSA. Berarti 4 kali berat badannya 50 kali luas luka bakarnya 36. Hasilnya 7.200 ml. Ya, jangan lupa karena ini pemberiannya 8 jam pertama, maka diberikan setengahnya. Ya. Kemudian sisanya atau 16 jam selanjutnya adalah setengahnya lagi. Berarti setengahnya dari 7.200 adalah 3.600. Ya. Baik teman-teman, ini referensinya kita sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like dan yang sudah share. Semoga berkah, semoga Anda sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Kurang lebihnya dari Ibu Tria mohon maaf. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Salam sehat, semangat selalu.